Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahumullah ta'ala al-Imam al-Ghazali nafanallahu bi ulumi fid darin dan qala summagsil, selanjutnya basuhlah kamu yadaka, bagian tanganmu, al-yumna yang kanan. Rukun selanjutnya dari padu-padunya wudu selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan. Bahasanya membasuh tidak mengusap, yaitu dengan dibedakan dengan adanya aliran air atau tidak. Meskipun aliran air itu tidak harus banyak gitu ya. Yang penting ada posisi air yang mengalir. Semisal berwudu menggunakan satu botol air yang dibolongin kecil. Nah itu kan posisi airnya tidak terlalu banyak. Nah itu asal ada air yang mengalir itu cukup sebagai ghusli. Atau seperti kita mewudui orang-orang yang sakit gitu ya. Itu harus dibedakan, tidak dilap tapi dikucurkan, ada air yang mengucur. Yang pertama yaitu bagian tangan kanan. Karena ada beberapa anggota wudu yang sifatnya kanan kiri dan ada yang mendahulukan kanan mengakhirkan kiri dan ada juga yang bersamaan. Nah, kemarin yang dijelaskan bahwa untuk wajah di waktu bersuci dengan wudu itu dilakukan dengan bersamaan. Kalau di waktu tayamum kemarin dibagi berapa wajah? 4 bagian ya. Bagian kanan atas, bawah, bagian kiri atas, bagian kiri bawah. Kalau dalam berwudu tidak. Nah ini tangan, karena ada kanan ada kiri, maka sunnahnya mendahulukan tangan bagian kanan. Sumal yusra, selanjutnya tangan bagian kiri. Ma'al mirfaqo, ini beserta kedua sikutnya. Bahasa di sini ma'a, di kitab lain bahasanya ila. Karena memang sebenarnya tidak akan sempurna kewajiban membasuh tangan kecuali dengan menyempurnakan, melebihkan dari kedua sikutnya. Jadi harus dilebihkan. Ila ansofil adodaini, sampai pertengahan kedua lengan. Ini sampai segini lengan ya, ini kan ini udah sampai apa ini namanya? Lengan tak? Yang ini sampai ini. Harus sampai pertengahan ini. Gak boleh sampai sini. Kalau sikut berarti kalau digini sampai sini. Gak boleh karena wudhunya bisa jadi tidak sah. Misalnya airnya diginiin, posisi air kan ngalir set, gak mungkin air naik lagi ke sini, berarti airnya cuma nyampe sini. Ketika airnya nyampe sini berarti wudhunya tidak sah. Ini wudhunya airnya harus sampai pertengahan ini. Gak boleh juga sampai lebih sini, ini malah makruh lagi. Sampai sini basah semua, gak. Ini sampai pertengahan lengan, dilebihkan. Dan ini bakalnya jadi tanda nanti besok-besok di hari hisab ini akan bercahaya sesuai dengan kadar air wudhunya. Wudhunya gimana? Nah ini akan bercahaya, ini wajah terus kaki yang dikenan air wudhu. Nah sini di posisi fa'inna hilya, maka sesungguhnya hiasan fil jannati, di surga, tablughu, itu sampai hiasan-hiasan tersebut mawadhi'al wudu'i, pada tempat-tempat wudu. Dikarenakan tadi besok di hari kiamat ketika bercahaya, ketika diberikan perhiasan itu sesuai dengan kadar tempat wudunya. Ini yang harus kita perhatikan sebelum membasuh tangan. Biasanya ada kesunahan dalam jari kita, yaitu memakai cincin misalnya. Itu kan di luar wudu. Nah ketika berwudu kadang masalah ketika cincin tersebut seret. Kalau bagian dalamnya cincin tersebut tidak tembus air, maka merubah-rubah cincin tersebut hukumnya malah wajib. Tapi kalau cincinnya longgar, dan rata-rata cincin itu jarang yang longgar ya, biasanya agak sedikit seret. Nah itu kalau yang longgar maka ya sunnah, kalau yakin airnya tembus. Tapi alangkah baiknya sebelum membasuh tangan ini dibasahin dulu. Dibasahin sebelum basuh tangan ini ya, membasuh tangan ini digerak-gerakkan dulu. Ini cincinnya agar air bisa masuk dalam posisi dalamnya
kulit bawahnya cincin tersebut. Di dalam basuh tangan ini ada juga kesunatan lain, yaitu namanya takhlil di sela-sela. Kalau secara umum ya asal sunnah ya, asal pokok kesunatan itu gini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau yang dikompilkan dengan ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu tasawuf atau apa, itu sunnahnya yaitu tidak seperti ini. Kalau seperti ini biasanya katanya kebiasaannya orang-orang yang malas, itu bahasanya kalau di sarahnya Sulam itu ya. Tapi yang bagus itu bagian dalam ini, bagian dalamnya tangan ya, telapak tangan kiri ada di bagian punggungnya telapak kanan. Jadi gini gitu. Jadi dari sana. Jadi tidak gini dalam dengan dalam, tapi luar dengan dalam gitu. Itu yang sunnahnya. Jadi di waktu yang hati-hati untuk tangan itu biasanya tadi saya jelaskan. Yang terus selanjutnya kuku, dalamnya kuku. Dan saya juga sering dalamnya kuku itu. Kalau dalamnya ini bukan asli bawaannya, ada yang mengatakan tidak sah wudunya. Kalau asli bawaannya sah. Tapi alangkah baiknya bawaan atau tidak kan kita tidak tahu. Pokoknya yang di dalam kuku ini hilangkan. Mulanya kukunya sering dipotong itu ya. Tadi dipotongnya hari Kamis, berarti sekarang hari ini, atau besok hari Jumat atau hari Senin. Anak kita juga ajarkan jangan motong kuku sembarangan. Kalau yang head malah gak boleh gitu ya, nunggu dulu dia suci. Dan sunahnya motong kuku ternyata Islam itu ngajarin juga. Nah sunahnya ini dulu ya. Ada dua cara sih, cuma yang lebih gampang yang ini. Ini pertama dan ini terakhir. Ini kesini jadi arahnya, set ini terakhir. Ini pertama, ini terakhir. Ada juga yang mengatakan ini pertama kesini terus kesini, baru ini yang terakhir. Dia mau dua atau ada yang lagi satu zigzag, tapi yang zigzag susah gitu ya, kesana kesini dulu kesini terusan zigzag. Yang enak yang dua tadi, pilihannya antara ini. Kalau yang tangan, kalau yang kaki, misal ini kaki ya, berarti kakinya dari sini ke sini, dari jentikan kaki kanan terus sejalur ke arah kiri, terakhir jentikan, misalnya ini kaki, jentikan kaki kiri. Kalau yang kaki itu Islam kok ngajarkan sampai gitu. Belum lagi disunahkan dikubur gitu ya, dikuburkan lagi kukunya. Karena enggak, itu dalam bahasa kesehatan ya jelas ini menyimpan bakteri sehingga harus cuci tangan atau apa, mau makan mau apa harus cuci tangan, itu dalam Islam. Di samping itu di sini kalau menurut ilmu yang bagi wali-walinya Allah Ta'ala bisa membuktikannya, kalau kita enggak, di sini pun tempat air kencingnya setan gitu ya, bagusnya itu dipotong. Kalau kita biasanya kepentingannya untuk ini telinga gitu ya, kepentingannya, padahal ada cotton bud sekarang, atau untuk hidung nggak usah pakai kuku, jadi diamankan. Malah dulu ada yang kebanggaan kukunya bisa sampai ngeringkal gitu, ada kebanggaan. Ada yang dipoles kukunya, dibagus-bagus. Nah ini untuk yang laki-laki biasanya seperti itu. Kalau yang perempuan yang beresiko itu cat kuku ya. Cat kuku itu termasuk tidak menjadikan sahnya wudu, karena kuku bagian itu. Tapi kalau bagian dari pacar mungkin ya, kalau di sini itu enggak tembus air. Kalau yang tinta, kalau yang cat modelnya pakai berminyak itu berarti tidak sahnya. Kalau mau ya pakai pacar yang perempuan, kalau yang laki-laki gak usah pakai. Ini kuku, baru kuku saja sudah banyak bisa membahasnya. Belum lagi kalau kita lagi, ini sebenarnya ini kuku itu kenang-kenangan katanya dalam satu kitab lain. Ini kuku itu kenang-kenangan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia semuanya hilang. Begitupun Siti Hawa, sehingga beliau hanya tersisakan daun yang menempel di auratnya, dan itu daun surga, dan yang perhiasan cuma kuku katanya. Yang perhiasan cuma kuku. Mulanya katanya ini kalau orang kebangetan pengen ketawa terus lihat kukunya, biasanya ketawanya agak diem. Kayak dengan sendirinya kita itu mungkin ingat kenang-kenangan mungkin. Katanya itu biasanya orang terbangun lihat kuku udah begitu. Ya kuku nggak sebegitu banget kepengennya. Kalau yang daun-daun tersebut selama-lama kering terus rontok, kalau dalam kitab lain ya, tapi ini juga kan ulama yang mengatakan, kalau kita mah nggak pernah meneliti gitu, ternyata berjatuhan di daerah Hindia ke sini, sehingga daerah Hindia ke sini itu banyak pepohonan yang wangi-wangi gitu, katanya itu bibitnya dari
daun surga. Wallahualam, tapi ya saya juga enggak itu, tapi ada keterangannya seperti itu. Itu kuku. Ternyata tempat yang dijadikan kenangan-kenangan dari surga malah sama setan dikencingin gitu ya, dikencingin kalau dipanjangkan. Kalau enggak dipotong tadi. Karena memang tadi beresikonya kalau lagi wudhu bisa jadi tidak terkena air wudhu. Ini apa aja yang di tangan, yang halang di bagian atasnya kulit, maka harus dihilangkan. Cat ataupun minyak ataupun apa tadi, kalau wudhu biasanya pakai pakaian yang ketat itu ya, misalnya pakai jaket atau apa, biasanya nggak kelar sampai sini ya, berarti harus dicopot, jangan sampai cuma segini, ini bahaya, tidak sah wudhunya. Kalau tidak sah wudhu berarti tidak sah sholat. Nauzubillah. Wakul inda ghusl yumna, dan mengucapkanlah kamu ketika membasuh tangan yang bagian kanan, doanya ini, doanya disertakan doa, Allah matini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kepada diriku kitabku, bahasanya di sini kitab amal, biyamini diterima dengan bagian tangan kananku, wahasibni, dan semoga engkau menghisab diriku hisaban dengan hisab yasiron yang ringan. Besok di hari kiamat, di hari hisab, hari pembalasan, setelahnya manusia bangkit dari kubur, didiamkan gak tahu berapa lama itu, sampai bahasanya keringat itu sampai nyampe, ada yang sedampal kaki, ada yang semata kaki, ada yang sampai leher keringatnya sendiri. Gak tahu kita sampai apa ya, tinggal amalnya gitu, amalnya baik atau apa, tinggal rahmatnya Allah Ta'ala nolong kita atau enggak, waktu tinggal maghfirahnya. Tapi ada yang sampai segini. Itu sebelum pembagian buku. Berapa lama katanya? Ada yang mengatakan 1000 tahun, 1000 tahun akhirat. Setelah itu diambillah 6 golongan dulu, 6 golongan masuk surga tanpa hisab, 6 golongan masuk neraka juga tanpa hisab, dimasukkan lagi. Yang ke neraka itu yang jababiroh diantaranya, orang-orang yang sangat otoriter, itu duluan masuk ke neraka. Gak usah yang lain belum, dia mah sudah duluan. Yang otoriter itu, jangan dikira yang otoriter itu nggak punya balasan, dia punya nilai lebihnya dia masuk neraka duluan. Kalau yang masuk surga duluan diantaranya Hamadun, 3 kan. Hamadun itu orang-orang yang selalu muji Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan pedih. Alhamdulillah ala kulli hal. Jika Allah dikasih Allah Ta'ala musibah berat pun ya alhamdulillah ala kulli hal. Barang kabalong ikannya mati semua, pas mau lebaran lagi, mestinya udah setahun ini mau dijual, nanti dapat untung buat beli pakaian, terus kena hujan kena musibah, langsung gempar satu kolam misalnya, modal juga nggak balik, mau dimakan juga nggak seneng ya, mungkin karena tahunya langsung alhamdulillah ala kulli hal, itu hamadun namanya. Atau kita diajak orang malah alhamdulillah ala kulli hal tapi bacanya ketika dapat musibah. Orang itu ekstrim ya kalau dapat musibah. Ada orang solihun, kalau orang solihun itu ekstrim. Ekstrimnya orang itu kalau gampang aja gini, kalau kita dikena saudara kita mati atau anak kita atau siapa mati, berarti kita dapat musibah ya. Kalau kita sabar, kita memuji Allah Ta'ala, kita menerima takdirnya Allah Ta'ala, dapat pahala nggak? Dapat. Saking ekstrimnya pemikirannya, saya berharap saudara-saudara saya, anak-anak saya, istri saya mati duluan. Itu ada yang ekstrim pemikirannya. Tapi solihun itu ya. Karena dengan begitu musibah saya lebih banyak. Lalu otomatis kalau musibahnya lebih banyak, sabarnya lebih banyak. Sabarnya lebih banyak, kak, pahalanya lebih banyak. Tapi jangan dicoba-coba. Kalau kita, paling kita ngarapnya warisan. Moga aja ini lebih mati lebih duluan. Dia dikatakan bisa jadi itu ya pengen warisan, ya pengen nikah lagi. Gitu ya. Jadi ini ternyata kita berharap mendapatkan kitab itu diterima dengan tangan kanan. Bahasanya kitab, apakah memang berupa kitab? Kalau orang sekarang mikirnya kitabnya segede apa gitu ya. Wong dari mulai lahir sampai mati, setiap tahun ganti, tahun ganti. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin enggak. Dulu kalau belum musim chip, belum plastis atau apa, mungkin kartu apa yang kecil itu misalnya. Kalau dulu mungkin mikirnya susah, tapi kalau sekarang ternyata ada namanya hard disk eksternal atau apa, mungkin segitu, kayak gitu dalamannya kok bisa dibuka, ya bisa, pastinya orang-orang komputer lebih paham. Oh ini file video, semuanya video, ini file audio, itu ya
ini file tulisan-tulisan. Mungkin kita pernah menulis jelek, nanti di situ tampil. Ternyata bisa dipisah-pisah dengan sendiri. Kecanggihan Allah Ta'ala pasti melebihi umatnya. Tapi ternyata sudah dikasih tanda dengan kehidupan yang modern seperti ini. Ternyata ada yang seperti itu. Dan itu melebihi buku yang sekedar ditulis. Mungkin kalau buku ditulis gimana videonya, gitu ya. Tapi kalau sekarang ya gampang itu. Ditampilkan, disimpan di file itu, file-file ini. Nah itu nanti mungkin buku yang dimaksud itu seperti itu mungkin. Dan semuanya terekam dalam kehidupan. Hatta senyum kita pada seseorang itu terjadi hisabnya. Kenapa kamu senyum sama dia? Kan senyum itu sodakoh. Yang kamu senyumin kan gadis atau istrinya orang. Sodakoh itu kan jadi dosa juga umpamanya. Atau mungkin kenapa kalau sama emak kamu gak senyum, kalau sama dia senyum? Kalau sama emaknya nggak, neneknya nggak senyum, sama cucunya malah senyum. Dengan alasan senyum itu adalah sodako. Kenapa tidak kamu sodakoin dua-duanya? Itu bisa jadi hisab. Hatta kedipan mata itu ada hisabnya. Naudzubillah ya, mungkin kadang kita sendiri nggak koreksi. Seberapa jauh kita mengoreksi diri kita. Ya, padahal kan hasibu anfusakum qabla antuha sab. Segeralah hisab dirimu. Hisab diri, jangan menghisab orang lain. Hisablah diri kita sendiri sebelum kamu dihisab. Sehingga kalau ulama-ulama dulu sebelum tidur itu dihitung. Kemarin nih hari Kamis mulai bangun tidur apa aja sampai duhur, asar, sampai malam mau tidur. Kalau banyak kebaikannya langsung bersyukur. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu sholihah. Kalau yang ternyata banyak kejelekannya, istighfar yang banyak. Kita yang nggak pernah hisab kayak gitu, ini bukan pilihan kita ya menerima kitab ini, karena dengan sendirinya tangan kanan akan terbelenggu kalau kita memang haknya menerima dengan tangan kiri. Pun gitu sebaliknya, tangan kiri akan diam kalau memang hak menerimanya dengan tangan yang kanan. Ya tahu, kayaknya mah kalau hak-hakan mah kita banyak kejelekannya ya. Alhamdulillah. Tapi ya kita berharap ya tetap rahmatnya Allah Ta'ala. Wasibni hisab yasir, semoga Allah Ta'ala menghisab kita dengan hisab yang gampang, hisab yang ringan. Jangan urusan yang begitu panjang kehidupan kita, baru kasus yang sedikit gitu ya, misalnya nyuri ayam, itu kan diinterogasi sama pihak aparat pasti tidak cukup 1 jam 2 jam. Itu pada kasusnya bisa jadi bisa jadi hanya satu kasus tapi merembet kemana-mana. Jangankan tersangka, saksi itu kena. Kalau kita ada orang kecelakaan mau nolong nggak kayaknya? Biasanya enggak ya, biasanya nggak mau. Jadi saksi kita bawa, padahal nolong. Karena apa? Karena memang menjadi saksi ya. Saksi mestinya ditanyain nantinya kamu posisinya gimana. Lah itu nggak mau kita dihisab di dunia, diinterogasi di dunia. Apalagi sebenarnya kalau diinterogasi sama Allah Ta'ala, Allah lebih tahu, kita nggak bisa berbohong. Di dunia bisa berbohong. Sekarang semuanya diinterogasi. Mau ke rumah sakit saja sudah ditanyain. Bapak punya saudara di Jakarta enggak? Ada yang datang dari Jakarta enggak? Punya anak gitu. Mau ke periksa kesehatan juga sudah interogasinya kayak gitu. Nanti apalagi hisabnya Allah Ta'ala yang lebih teliti daripada itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala urusan kita, memberikan kita kekuatan untuk menerima kitab amal kita dengan tangan kita, tangan kanan kita, dan semoga hisab kita dimudahkan Allah Ta'ala. Nabi wal barokah. Al-Fatihah. Iya karena yang karena Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.